Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang seorang narapidana yang berhasil kabur dari penjara yang diklaim sebagai penjara dengan penjagaan terketat di dunia. Gimana ceritanya? Simak video ini sampai habis hanya di segmen sejarah seputar dunia. Sebelumnya, gue mau ngasih tahu sedikit tentang penjara Alcatraz. Alcatraz adalah penjara federal yang terletak di sebuah pulau kecil di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Penjara ini dibuka pada tahun 1850 untuk kepentingan militer dan berhenti beroperasi sejak 21 Maret tahun 1963. Nah, penjara ini menampung para tahanan kelas kakap seperti gembong mafia Al Capone. Kayaknya kalau gue ngebahas Al Capone, pasti bakalan seru guys. Nanti di next video kalau misalkan kalian setuju dengan pembahasan Al Capone, gue bakal ngebahas di next video. Penjaga Alcatraz dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi di Amerika Serikat dan tidak manusiawi. Hampir semua narapidana didakwa minimal dengan hukuman seumur hidup. Hubungan antara narapidana juga sangat dibatasi, termasuk dengan sipir dan psikiater. Dalam sel seluas sekitar 7 meter persegi, seorang narapidana diisolasi selama 23 jam sehari. Setiap selnya hanya dilengkapi dengan parabotan berisi tentang bangku, meja, wastafel, toilet, dan pancoran buat mandi guys. Nah, dindingnya itu terbuat dari beton tebal untuk melewatkan atau memberikan makanan kepada seorang yang dipenjara untuk memasukkan makanan ke dalam sel tersebut. Oke guys, kita lanjut. Banyak orang yang mengatakan untuk kabur dari penjara Alcatraz ini adalah suatu hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi pada tahun 1962, ada 3 orang narapidana yang berhasil kabur dari penjara Alcatraz guys. Nah, mereka ini adalah Clarence Anglin, John Anglin, dan Franklin Morris. Anglin bersaudara dijebloskan ke penjara Alcatraz karena melakukan banyak perampok. Mereka ini menjarah tempat bisnis dan merampok bank hanya menggunakan pistol mainan. Perampokan terakhirnya itu terjadi di Columbia Savings Bank. Mereka tertangkap dan dibawa ke penjara Alcatraz. Sedangkan Frank Morris adalah seorang residivis yang terlibat kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Saat di penjara, Angling bersaudara bertemu dengan Morris dan mulai berencana untuk melarikan diri dari Alcatraz. Setelah berhasil menemukan cara untuk kabur, mereka ini langsung melakukan aksinya guys. Selama 5 bulan, nah mereka ini mencoba melubangi dinding belakang sel yang mereka tempati dengan menggunakan pisau gergaji. Setiap malam mereka ini menutupi lubang yang sudah digali dengan ventilasi udara agar tidak ketahuan oleh pengawas penjara. Ketiga narapidana itu juga berhasil mencuri 50 jas hujan. Jas hujan itu kemudian disatukan dengan panas dari pipa uap yang mengalir ke bawah sel. Nah, mereka ini menggunakan jas hujan itu untuk digunakan sebagai rakit dan berencana mendayung rakit itu ke Angel Island yang berada di dekat Alcatraz, guys. Nah, sebelum dia kabur, komplotan narapidana itu mencoba untuk menipu para penjaga yang memeriksa sel mereka dengan cara membuat kepala palsu dari sabun, kertas toilet, dan campuran semen. Nah, mereka ini juga mengecat kepala palsu itu dan memberikan rambut yang diambil dari tukang cukur penjara. Aksi pelarian dari mereka itu baru dimulai pada tanggal 11 Juli tahun 1962 pada malam hari. Nah, ketiga narapidana itu merangkak keluar dari sel melalui lubang yang sudah mereka buat. Nah, mereka ini
juga mengumpulkan rakit dan membawanya naik ke atas tembok dan masuk ke teluk. Setelah para penjaga menemukan kepala palsu di masing-masing sel mereka, guys, para penjaga Alcatraz mulai sadar bahwa ada tahanan yang kabur dari penjara mereka. Nah, para penjaga penjara Alcatraz juga mengira bahwa ketiga tahanan yang kabur tidak mungkin selamat. Karena suhu air laut di sekeliling penjara Alcatraz waktu itu mencapai 13 derajat Celcius dan kecepatan gelombangnya bisa mencapai 13 kilometer per jam. Setelah beberapa lama, sisa-sisa rakit milik tahanan yang kabur berhasil ditemukan, tetapi yang membuat para aparat kebingungan adalah tidak adanya laporan pencurian mobil atau perahu yang awalnya sudah direncanakan oleh ketiga narapidana itu. Nah, polisi ini menduga tahanan kabur itu telah tenggelam dan meninggal di laut, guys. Walaupun kebenaran mereka tidak diketahui, tetapi polisi menyatakan mereka ini sebagai buronan. Nah, pada tahun 2013 muncullah sebuah surat yang ditunjukkan untuk kepolisian San Francisco. Penulis surat itu mengaku sebagai salah satu narapidana yang berhasil kabur dari penjara Alcatraz, yaitu John Englyn. Nah ini guys, suratnya itu kurang lebih kayak gini nih. Ya kayak gitu tuh. Gue kasih tahu gambarnya gimana. Nama saya John Englyn. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada bulan Juni 1962 bersama saudaraku, Clarence dan Frank Morris. Ya, kami berhasil kabur pada malam itu, tetapi nyaris gagal. Gitu guys katanya. John Englyn mengaku berusia 83 tahun saat menulis surat itu, ia juga menderita sakit kanker. Sedangkan Clarence Englyn telah meninggal pada tahun 2008 dan Morris ini meninggal pada tahun 2005. Nah, dalam surat yang diterima polisi San Francisco, penulisnya juga mencoba membuat kesepakatan dengan aparat. Ia mengatakan, jika Anda mengumumkan di televisi bahwa saya bakal dijanjikan untuk masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan kembali menulis surat dan memberitahukan di mana saya berada. US Marshal Service yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak tahun 1978 menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis tulisan tangan secara forensik. Nah hasilnya, tulisan tangan itu dinyatakan tidak meyakinkan dan dianggap bukan tulisan dari 3 orang narapidana yang kabur. Nah sedangkan keponakan John dan Clarence Englyn yaitu David Widner mengatakan kepada CBS bahwa neneknya itu menerima kiriman buket mawar selama beberapa tahun setelah pelarian itu. Nah di buket mawar itu ada tanda tangan John dan Clarence di kartu yang menyertainya guys. Nah jadi gimana guys dari cerita tentang penjara Alcatraz ini? Menurut kalian gimana? Jika kalian mempunyai pendapat yang kekinian bisa komentar di bawah guys. Mungkin segitu saja guys video dari gua. Ya next video nanti gue bahas tentang yang tadi gue bilang. Yaitu apa sih? Mafia Al Capone. Mungkin segitu saja guys. See you the next video. Bye bye.